Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda. Hari ini saya akan bahas tentang metode Gatchman, salah satu pendekatan paling terkenal dalam dunia konseling pernikahan. Metode ini gak cuma cocok buat pasangan yang udah menikah, tapi juga buat yang lagi mempersiapkan diri membangun hubungan yang sehat. Yang pertama, kita akan bahas pengertian dan konsepnya. Metode Gatchman adalah pendekatan terapi pasangan yang dikembangkan oleh John Gatchman dan Julie Schwartz-Gatchman yang fokus utamanya adalah memperkuat stabilitas pernikahan dengan membangun komunikasi yang sehat, mengelola konflik, dan menciptakan hubungan emosional yang kuat. Dan dalam teknik terapinya, Gatchman berfokus pada proses konflik dalam pernikahan dan konsep utamanya adalah The Sound Relationship House Theory yang menggambarkan hubungan sehat seperti rumah yang dibangun di atas 9 elemen penting yang akan kita bahas di topik teori pendekatan selanjutnya. Yang kedua adalah latar belakang dan sejarah. John Gatchman adalah seorang psikolog Amerika dan profesor psikologi di University of Washington, Amerika Serikat. Penelitiannya berfokus pada prediksi perceraian, analisis hubungan pernikahan selama 40 tahun. John Gatchman dan istrinya Julie mendirikan The Gatchman Institute. Mereka meneliti ribuan pasangan dan bisa memprediksi perceraian hanya dari cara pasangan berbicara satu sama lain. Bahkan Gatchman dikenal karena kemampuannya dalam memprediksi perceraian dengan akurasi lebih dari 90%. Dalam penelitiannya, Gatchman menunjukkan bahwa yang penting bukan tentang bagaimana pasangan bertengkar, akan tetapi bagaimana pasangan berbaikan. Pernikahan menjadi stabil seiring berjalannya waktu. Jika pasangan belajar untuk berdamai dengan sukses setelah bertengkar. Nah, penelitiannya ini menjadi dasar metode terapi yang sampai sekarang dipakai di seluruh dunia termasuk Indonesia. Yang ketiga, yaitu kita bahas teori pendekatan yaitu The Sound Relationship House. Bayangkan, hubungan itu seperti rumah. Nah, rumah ini dibangun dari 9 elemen penting, yaitu yang pertama, peta cinta, mengenal pasangan secara dalam. Yang kedua, kekaguman dan penghargaan, saling memuji dan saling menghargai. Yang ketiga, menjawab saat dibutuhkan, responsif saat pasangan ingin didengar, peka. Dan yang keempat, perspektif positif, selalu fokus pada sisi positif atau sisi baik pasangan. Yang kelima, kelola konflik, bertengkar itu normal, yang penting tahu caranya. Yang keenam, mendukung mimpi pasangan, dukung cita-cita dan harapannya, saling support. Yang ketujuh, makna bersama, punya nilai dan tujuan hidup yang sejalan. Yang kedelapan, yakni yakin, percaya bahwa pasangan selalu ingin yang terbaik. Yang kesembilan adalah komitmen, pilihan sadar untuk terus bersama dalam suka maupun duka. Kalau semua ini kuat, maka hubungannya juga akan kuat. Gottman juga mengembangkan The Gottman Method Couples Therapy yang didasarkan pada temuan dalam penelitian sebelumnya, di mana terapi ini berfungsi untuk meningkatkan rasa hormat, kasih sayang, kedekatan yang mampu menerobos dan menyelesaikan konflik, menghasilkan pemahaman yang lebih baik ke depannya, dan untuk menjaga agar diskusi dalam konflik tetap tenang. Gottman dalam metodenya ini berusaha membantu pasangan suami istri dalam membangun pernikahan yang sehat, stabil, dan bahagia.
Gottman juga menyimpulkan bahwa terdapat 4 perilaku atau 4 sifat negatif yang menurut Gottman paling berhasil memprediksi perceraian. Keempat perilaku atau sikap itu adalah yang pertama, mengkritik terhadap kepribadian pasangan. Nah, selanjutnya menghina, membela diri, atau tidak mengambil tanggung jawabnya sebagai perannya dalam pernikahan, dan membangun benteng atau tembok pembatas untuk tidak berhubungan, seperti mengabaikan atau bersikap cuek atau dingin kepada pasangan. Nah, apa saja sih tujuan metode Gottman ini? Yang pertama, tujuan dari metode ini adalah meningkatkan komunikasi. Yang kedua, mengelola konflik dengan sehat. Selanjutnya, membangun hubungan emosional yang dalam, mencegah perceraian, dan terakhir mewujudkan pernikahan yang bahagia. Nah, terakhir, bagaimana mengaplikasikannya pada konseling? Metode ini dipakai di sesi konseling pasangan. Konselor akan membantu pasangan mengenal satu sama lain lebih dalam, belajar cara bertengkar yang sehat, dan memperkuat hubungan secara emosional. Tapi teman-teman juga bisa mulai menerapkan sendiri di rumah, mulai dari hal kecil, seperti saling mendengarkan tanpa menyela walaupun cuma ngobrol soal hari ini, kesibukan hari ini apa, dan perasaan hari ini itu bagaimana. Nah, selanjutnya mengucapkan terima kasih atau pujian kecil. Misalnya, makasih ya udah nyiapin makan, makasih ya udah nyiapin kopi atau minum. Nah, selanjutnya menghargai perbedaan daripada menyalahkan. Tunjukkan rasa penasaran yang tulus, kayak nanya, apa sih yang kamu pengen capai dalam hidup? Gitu. Selanjutnya, ciptakan rutinitas kecil bareng, misalnya makan malam tanpa menggunakan HP atau nonton TV bareng sambil sharing-sharing cerita. Di luar terapi, metode ini juga dipakai untuk pelatihan pernikahan agar pasangan punya bekal membangun hubungan sehat. Program parenting, karena hubungan orang tua yang harmonis berpengaruh pada kesehatan mental anak ya. Selanjutnya, konseling krisis rumah tangga, terutama saat hubungan sudah diambang perceraian. Ya, intinya metode ini bukan hanya teori, tapi sangat aplikatif dan bisa mulai dari hal sederhana. Yang paling penting adalah konsisten dalam usaha kecil, karena hubungan sehat itu tidak dibentuk dalam sehari, tapi lewat kebiasaan baik yang diulang setiap hari. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang metode Gottman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.